Oke teman-teman di rumah, balik lagi di inspirasi kita lanjutkan lagi obrolan kita yang sempat tertunda tadi. Oke, lanjut Ibu. Nah tadi kan kita juga sempat, kita sudah tahu lah ya backgroundnya Bapak Ibu ini memulai dari nol itu seperti apa, dari yang jasa kemudian tiba-tiba menjadi produk. Nah sekarang tadi saya sempat mendengar bahwa Ibu tadi sempat mengatakan bahwa karyawannya tadi dipanggil sebagai teman-teman nih. Nah, kenapa sebenarnya harus pakai teman-teman gitu? Kenapa? Karena kan biasa orang itu kayak harus formal, harus seperti apa? Kenapa harus teman-teman? Iya, kenapa harus teman-teman? Yang pertama, mereka adalah saya nganggapnya teman, jadi saya bukan bos gitu loh. Jadi membangun satu komunikasi seperti kita teman gitu. Jadi supaya suasana kerjanya enak dan memang kita adalah rekanan, bukan malah tim ngelayanin bos, tapi bagaimana pimpinan juga bisa melayani. Jadi kita sepanteran. Jadi kita bareng-bareng membangun perusahaan. Jadi kerjanya bareng-bareng juga. Makanya saya menyebutnya teman-teman walaupun usia mereka ya usia anak saya mungkin gitu ya. Apalagi banyakan mereka ini masih generasi milenial, lalu generasi Y, generasi Z, usianya 20 sampai 30 gitu. Tapi kalau antara sesama karyawan nih manggilnya mereka nih apa? Kalau dari Ibu ke karyawan kan teman-teman. Kalau sesama karyawan nih Pak, manggilnya apa nih Pak? Biasanya mereka manggil Kak ya, karena selisih umurnya nggak beda jauh. Karyawan kami yang paling muda 20 tahun, ya rata-rata dengan anak-anak itu umur 24-25. Sesama mereka ya, jadi mereka biasanya manggil Kak. Memanggil Kak untuk yang usianya lebih tua gitu, lebih di atas mereka. Nah, bagaimana Bapak Ibu membangun komunikasi yang baik nih sama karyawan-karyawannya, akhirnya bisa tetap kompak, apalagi kan ini sudah berapa karyawannya, 100 lebih ya? 200-an kan? 170 ditambah SPG sekitar 90. Oke, bisa kita katakan 200 lah ya. 200 sekian. Itu kan pasti karakternya tuh beda-beda. Siapa tahu mungkin nanti ada yang memberontak. Saya nggak terima diperlakukan seperti ini. Gimana caranya Bapak Ibu membangun komunikasi yang baik dengan karyawannya? Ya, yang pertama kita membangun komunikasi yang terbuka. Ada keputusan, ada kebijakan, kita komunikasikan. Jadi kita juga di kantor kan ada pagi-pagi ada morning briefing, di mana ada hal-hal yang pengen mereka sampaikan, mereka boleh sampaikan. Kita juga menyampaikan hal-hal kebijakan-kebijakan perusahaan, dan juga setiap bulan kita ada ketemu semua, kita ada sosialisasi tentang banyak hal sih. Jadi sesering mungkin membangun komunikasi. Bahkan kalau kami sendiri itu pagi itu punya meja bareng-bareng dengan tim, dengan anak-anak. Jadi kami kerjanya bareng, bukan di ruang pimpinan, tapi kita berada bareng-bareng dengan tim. Seperti itu sih komunikasinya. Lalu ngikutin aja polanya mereka. Bahasanya mereka gitu. Itu maksudnya bahasa seperti apa Bu maksudnya? Mungkin bahasa gaul gitu ya Bu, kan zaman sekarang. Bahasa gaul, bahasa santai gitu. Jadi nggak terlalu membangun satu gap gitu. Makan bisa makan bareng. Jalan bareng seperti itu. Luar biasa sekali ya. Nah, mungkin ada tambahan Pak? Ya, lebih ke komunikasi, terus menganggap mereka bahwa karena mereka kan usianya kan boleh katakan kayak anak kami, jadi menganggap mereka sebagai anak kami. Jadi ngomongnya kadang-kadang kita ngomong sebagai seorang teman, tapi bisa juga kita selaku sebagai orang tua seperti itu. Orang tua. Tapi yang Bapak Ibu tekankan untuk menjadi karyawan di perusahaan Bapak saat ini tuh harus yang seperti apa? Yang tadi Mbak, isipul ya. Memiliki integritas, sikap positif, pemikiran positif, menerima segala dengan positif ya. Membawa energi positif. Lalu peduli terhadap sesama, peduli terhadap lingkungan. Lalu punya semangat unggul. Mau belajar terus menerus. Pantang menyerah. Seperti itu sih yang kami harapkan bisa menjadi tim supaya kita bergeraknya satu value
enak jadinya Mbak. Oke, luar biasa. Tapi melihat apa namanya kinerja karyawan yang sekarang ini gimana Pak? Apalagi kan sekarang, dulu kan hanya satu, terus tiba-tiba banyak, sekarang 200 lebih, terus komunikasi antar karyawan juga apa namanya sudah dianggap seperti adik kakak, dan juga ada juga seperti antara anak dan orang tua. Tapi melihat kinerja karyawan-karyawan Bapak seperti ini, yang sekarang ini seperti apa? Iya, kalau ngomongin kinerja kan berhubungan dengan kompetensi. Iya. Sebenarnya kami berterima kasih dengan adanya pandemi. Pandemi itu membantu kami untuk belajar dengan online. Yang tidak pernah terpikir kalau kita mendatangkan seorang trainer atau pembicara, ataupun kita belajar ke Jawa itu kan biayanya cukup tinggi. Lalu dengan adanya online itu kita bisa belajar bareng dengan biaya yang murah. Jadi banyak teman-teman kami itu yang belajar lewat online seperti itu. Dan memang teman-teman yang di rumah siapa tahu berminat jadi karyawannya Bu Nina dan Pak Hengki, memang harus mau belajar dan berpikiran positif ya Bu ya. Bahkan kami punya satu divisi di dalam human resources atau human capital, ada satu yang khusus nanganin training. Training and development. Jadi memang seperti tadi Mbak katakan, banyak yang masuk itu belum siap pakai, siap latih. Jadi kami adakan training. Training itu satu memang divisi yang khusus mikirin training, Mbak. Berarti ketika ada apa namanya yang mau bergabung di perusahaan Bapak dan Ibu itu memang harus training dulu. Iya. Dan itu berapa lama trainingnya, Bu? Trainingnya banyak sih, berjenjang. Di awal ada masa 3 bulan pertama. 6 bulan pertama, bahkan kami mengembangkan manajemen training. Jadi memang training itu sangat kami kembangkan. Kita bahkan punya dana khusus untuk pengembangan kompetensi dari teman-teman ini. Memang luar biasa, memang para karyawannya itu memang sudah dibentuk supaya menjadi satu visi dan misi ya Bu ya. Nah, tapi saya pengen tahu juga sebenarnya prinsip hidup yang Bapak dan Ibu pegang hingga saat ini dan menjadi titik sudah di titik yang sukses lah bisa kita katakan seperti saat ini. Alhamdulillah ya Bu ya. Apa sebenarnya Pak, Bu? Mungkin Bapak dulu bisa. Kalau saya kalau sudah di atas harus sering-sering lihat ke bawah seperti itu. Jadi apa yang kita peroleh saat ini itu yang pasti pemberian dari Tuhan, dari Yang Maha Kuasa, kemudian juga bantuan dari tim yang ada saat ini, seperti itu. Kalau dari Ibu gimana? Prinsip saya, kalau saya sih ya menjadi berkat atau berguna bagi orang lain. Jadi dari sisi lapangan pekerjaan, ataupun juga dari sisi pemikiran, bagaimana apa yang yang saya miliki juga saya bisa jadi berbagi, bisa saya gunakan untuk berbagi. Saya suka ngomong sama anak-anak, apakah kamu lihat hidup saya mewah? Nggak juga, sama aja dengan kalian. Jadi kita syukurin, kita udah bisa nikmatin, lalu ada kelebihan-kelebihan yang kita miliki, yang diberikan oleh Allah, ya kita berbagi, itu sih. Kalau sudah di atas, jangan lupa lihat di bawah, seperti itu ya. Baik. Nah, saya lanjut lagi, kalau misalnya kita ingin seperti kayak Bapak Ibu ingin terjun ke dunia usaha, itu kan pasti ada langkah-langkah juga, seperti yang Ibu katakan tadi tuh, bahwa ada step by step. Nah, mungkin bisa dikasih tips and triknya juga mungkin bagi teman-teman yang ada di rumah, Bu. Kalau saya yang pertama ya, memang karena terjun ke dunia yang kita cintai ya, yang jadi nggak kerasa berat, karena dunia itu bisa tune in atau masuk ke dalam diri kita. Yang pertama, tekunin sesuai dengan minat, bukan ngikut-ngikut orang. Ya, ngikut-ngikut orang sih. Stepnya mulai dari situ, step by step, nggak harus langsung besar. Kami nggak cerita dulu, kami dengan motor itu jalan dari kampus ke kampus, pasar ke pasar. Itu buat buat memasarkan barang-barang seperti itu, Mbak. Jadi ngikutin aja step by step, pelan-pelan.
nggak usah, maksudnya banyak lihat-lihat orang gini-gini, kita jadi kayak gimana, itu sih tips and trik dari saya. Jalanin niatan dengan baik, pasti di atas kasih jalan. Dan jangan mudah lirik-lirik yang lain ya, jangan mudah terpengaruh ya Bu ya. Ya fokus sih. Fokus aja ya. Nah, kalau dari Bapak gimana Pak? Iya, jangan mudah putus asa, jangan mudah menyerah. Kemudian, iya bisa mengelola hasil yang kita sudah dapat. Yang kita sudah dapat disisihkan untuk tabungan, jangan dipakai untuk hal-hal yang konsumtif seperti itu. Oke, teman-teman di rumah, ini satu tips yang sangat berharga ya. Kalau sudah ada penghasilan, ditabung juga ya, jangan dipakai beli sembarang. Oke, setelah yang satu ini kita akan kembali, jangan kemana-mana, tetap di Inspirasi Kita.